wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ard. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah. Lahul mulka wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad uswatun hasanatun lil Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ar-rasulul amin wallahi wa ashabihi wa man tabi'ahun bi isanin illa yaumiddin amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqullah ya ibadallah qallahu ta'ala fa inna taqullah fadat fazal muttaqun fa iza yusjatis salatu fatasiru fil ardi wabtaku min fadillah waskurullah kasiran lallakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berkumpul di Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita curahkan hati kita kepada junjungan Nabi SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua dengan tema keterkaitan ilmu pengetahuan dan agama Islam. Islam dan ilmu dua sisi yang saling melengkapi. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan agama adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi, bukan pertentangan. Ilmu pengetahuan tanpa agama bisa kehilangan arah, sementara agama tanpa ilmu bisa terjebak dalam kebodohan dan kesempitan berpikir. Kenapa saya membawakan judul ceramah keterkaitan ilmu dan agama Islam pada siang hari ini? Dikarenakan yang kita ketahui banyak anak-anak murid dari SD hingga SMA yang kita ketahui mereka malas-malasan mencari sebuah ilmu, yang dimana padahal sebuah ilmu adalah bekal untuk masa depan kita, yang dimana mereka malas-malasan dan sulit untuk mencari sebuah solusi untuk mereka. Dan saya berharap dengan saya mengaitkan antara ilmu pengetahuan dan agama Islam bisa merubah pola pikir mereka, yang dimana saya bukan mengaitkan secara sepihak, tetapi saya juga melihat sumber yang dimana banyak tokoh-tokoh agama Islam yang emang mengaitkan antara ilmu pengetahuan dan agama Islam. Perhatikanlah bagaimana wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW bukan perintah untuk ibadah ritual, tapi perintah untuk membaca dan belajar. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang memiliki arti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Apa penyimpulan dari arti surat Al-Alaq 1-5? Yang bisa kita simpulkan dari surat tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca, belajar dan mencari ilmu dengan menyebut namanya serta mengakui kebesarannya dalam menciptakan manusia dari segumpal darah untuk mengajarkannya dengan pena atau tulisan yang menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan, usaha dan kerendahan hati dalam proses pembelajaran. Ayat ini sangat luar biasa. Allah menyuruh kita membaca, mempelajari dan memiliki alam semesta sebagai jalan menuju pemahaman tentang keanugerahannya. Ini bukan hanya tentang sebagai ilmu pengetahuan agama, tetapi ini juga tentang ilmu pengetahuan umum. Pertama, siapa yang tidak tahu tentang Ibnu Sina?
Ibnu Sina merupakan seorang dokter dan filsuf muslim yang karyanya menjadi rujukan kedokteran dunia selama berabad-abad. Bayangkan ada Al-Biruni, pakar astronomi dan geografi yang sangat teliti dalam observasi ilmiah. Dia bukan hanya memahami agama, tetapi dia juga memahami tentang bagaimana cara dunia bekerja, astronomi dan geografi. Tentu kita sebagai orang-orang pecinta geografi, tentu kita terjadi motivasi melihat tokoh seperti Al-Biruni. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman memuliakan orang-orang berilmu. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Oleh dikarenakan itu, Allah sudah mention kita di surat Al-Mujadilah ayat 11 yang dimana jika kalian menuntut ilmu setinggi-tingginya, maka Allah akan memberikan pahala beberapa derajat di atasnya. Baik, sekian ceramah singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.